Pernah nggak sih Anda ngerasa pusing sendiri waktu harus ngurus dokumen kependudukan? Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng proses pencatatan sipil di Indonesia. Kita bikin yang kelihatannya rumit jadi lebih gampang dipahami. Ya kan? Mungkin sekarang Anda lagi sibuk-sibuknya siapin pernikahan, atau baru aja dikaruniai anggota keluarga baru, atau jangan-jangan lagi panik karena KTP hilang. Nah, situasi-situasi kayak gini tuh cepat atau lambat pasti kita alami. Tapi, jangan khawatir, tujuan kita di sini tuh cuma satu, menyederhanakan semua urusan administrasi ini. Kita akan pecah jadi langkah-langkah yang jelas, yang gampang diikuti, dan tentunya semua informasinya langsung dari sumber resmi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Bagian pertama ini soal dokumen identitas inti yang wajib dimiliki setiap warga negara. Jadi, ada dua kartu identitas utama yang akan kita bahas. Pertama, KTP elektronik atau KTPL buat kita yang dewasa, dan yang kedua, kartu identitas anak atau KIA. 17. Nah, ini angka krusial. Kenapa? Karena di umur inilah Anda secara hukum dianggap dewasa dan wajib punya KTPL. Ini KTP pertama Anda loh. Dan buat kita warga negara Indonesia syaratnya gampang banget loh. Cuma perlu pastiin umur udah 17 tahun atau udah pernah menikah, terus siapin fotokopi kartu keluarga. Udah, itu aja. Oke, sekarang kita bahas KIA, kartu identitas buat anak-anak. Persyaratannya sedikit lebih banyak nih. Anda perlu siapin fotokopi akta kelahiran, terus KK sama KTPL asli orang tua. Kenapa KIA ini penting? Wah, ini bukan kartu biasa loh. Nanti bakal kepake banget buat daftar sekolah, buka rekening bank, bahkan buat urus paspor. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa ya, buat anak umur 5 sampai jelang 17 tahun, siapin juga pas foto berwarna. Nah, dari KTP dan KIA tadi, kita lanjut ke induknya nih. Kita akan bahas semua tentang kartu keluarga atau KK. Dokumen ini adalah fondasi dari hampir semua urusan administrasi lainnya. Jadi penting banget. Biasanya ada 3 alasan utama kenapa orang perlu ngurus KK. Pertama, karena membentuk keluarga baru. Kedua, kalau kartunya hilang atau rusak. Dan ketiga, waktu ada anggota keluarga yang pecah atau pisah KK. Jadi, kalau Anda mau bikin KK baru, karena baru menikah atau setelah perceraian, dokumen kuncinya ya cuma satu, bukti status baru Anda itu. Bisa fotokopi buku nikah atau akta cerai. Nah, ini beda kasus beda syarat ya. Kalau kakak Anda hilang, Anda harus urus surat kehilangan dulu dari kantor polisi. Tapi kalau cuma rusak, lebih gampang. Cukup bawa aja kakak yang rusak itu buat minta ganti yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke babak-babak penting dalam hidup. Momen-momen besar yang perlu dicatat secara resmi oleh negara. Bisa dibilang, ini adalah perjalanan hidup kita dalam bentuk dokumen. Mulai dari akte kelahiran, lanjut ke akte perkawinan, dan kalau memang terjadi, ada juga akte perceraian. Semuanya jadi penanda rasmi. Waktu mau mendaftarkan kelahiran anak, khususnya untuk WNI, ada 3 dokumen utama yang wajib ada. Pertama, surat keterangan lahir, biasanya dari rumah sakit atau bidan. Kedua, fotokopi buku nikah orang tuanya. Dan yang ketiga, tentu saja, fotokopi kartu keluarga. Lanjut ke pencatatan nikah. Nah, untuk ini yang perlu disiapin adalah surat keterangan nikah dari pemuka agama, terus KTPL sama KK. Ingat ya, yang ini harus asli, bukan fotokopi. Plus, jangan lupa pas foto gandeng ukuran 4x6. Nah, ini penting banget nih buat yang mau ngurus online. Dokumen yang di-scan itu harus dokumen yang asli ya, bukan fotokopiannya. Ini kelihatannya sepele tapi penting banget biar pengajuan Anda lancar jaya tanpa hambatan. Oke, kita pindah topik ke urusan pindah alamat. Ternyata prosesnya itu beda-beda loh tergantung Anda pindahnya sejauh apa. Nah, ini dia bedanya. Kalau Anda pindahnya masih di dalam satu kota atau kabupaten yang sama, prosesnya lebih simpel. Anda bisa langsung dapat KTPL sama KK yang baru. Tapi, kalau pindahnya antar kota atau bahkan antar provinsi, ada satu langkah tambahan. Anda harus ngurus SKPWNI dulu dari daerah asal. Anggap aja ini semacam surat pengantar buat daftar di tempat tinggal yang baru. Sekarang, kita beralih ke persyaratan khusus untuk warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia. Dalam dokumen resmi, mereka sering disebut orang asing atau disingkat OA. Mungkin ada yang belum tahu, WNA yang punya izin tinggal tetap atau kitab itu juga bisa loh punya KTPL. Syaratnya mirip-mirip sama WNI,
Tapi tentu ada tambahan. Mereka wajib melampirkan fotokopi paspor dan kitabnya. Nah, ini dia puncak dari prosesnya, perubahan status dari WNA menjadi WNI. Di tahap ini, dokumen utamanya adalah SK dari Presiden atau Menteri, lalu ada bukti pengambilan sumpah setia, dan pastinya semua dokumen kependudukan yang lama harus dibawa untuk diupdate jadi status WNI. Dan yang paling penting, semua yang kita bahas dari tadi itu bukan kira-kira ya. Semuanya berdasarkan peraturan resmi dari Ditjen Dukcapil. Jadi ini adalah persyaratan yang akurat dan bisa Anda jadikan pegangan. Jadi gimana? Kelihatan kan kalau kita udah tahu langkah-langkahnya, urusan birokrasi yang tadinya kelihatan ribet dan bikin pusing, ternyata bisa jadi lebih simpel dan nggak semenakutkan itu. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat ya. Nah, sekarang coba deh Anda pikirin. Dari semua dokumen yang tadi kita bahas, kira-kira mana nih yang jadi prioritas Anda buat diurus dalam waktu dekat?